Ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik. Menurut saya topik ini menarik, yaitu tentang toleransi beragama. Jadi setiap tahun ya, itu khususnya pada saat peringatan Natal ya, itu ada diskusi ya. Diskusi, kemudian ada perdebatan ya, di antara umat Islam ya, terkait toleransi beragama. Apakah umat Islam ini boleh mengucapkan Natal, boleh mengawal ataupun mengamankan prosesi ataupun ritual ibadah dari umat yang lain ya. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya perayaan Natal, tapi juga perayaan hari raya yang lain. Jadi sesungguhnya bagaimana toleransi beragama itu menurut Islam ataupun dalam Islam itu sendiri, bagaimana terkait toleransi beragama. Jadi hal ini menurut saya penting dan menarik untuk dibahas, supaya kita dapat ketahui bersama. Jadi sudah banyak juga orang yang membahas masalah ini, tapi tidak ada salahnya saya juga melakukan ulang kaji terhadap permasalahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ya, ataupun bahkan ulangan bagi kita semua terkait topik toleransi beragama. Baik, jadi salah satu hal yang memantik ataupun yang penting ya, kenapa kita mengangkat masalah toleransi beragama menurut Islam ya, karena ada sebagian kalangan ya, yang menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang intoleran, agama yang ekstrim, agama yang diskriminatif. Itu sering kita temukan. Bahkan kita lihat sekarang di Eropa ya, di beberapa negara, jadi umat Islam di sana mendapat stigma seperti ini ya, dianggap bahwa Islam ini adalah agama ekstrim, agama diskriminasi ya, kemudian agama yang intoleran. Itu kita akui bahwa adanya klaim seperti ini karena memang ada tindakan dari sebahagian kecil umat Islam yang terkesan intoleran, kemudian terkesan ekstrim ya, seperti yang dilakukan oleh kalangan teroris ya. Kemudian juga ada organisasi yang garis keras gitu ya. Kemudian juga umat Islam yang memiliki pemahaman ekstrim. Jadi karena tindakan mereka ya, sehingga kalangan non-muslim menganggap bahwa Islam itu betul-betul tidak intoleran. Artinya betul-betul tidak toleran ya. Betul-betul tidak toleran, betul-betul ekstrim, begitu betul-betul kejam, betul-betul menakutkan gitu. Jadi ini yang menjadi catatan pertama dari saya, bahwa yang merusak citra Islam itu ternyata adalah dari kalangan umat Islam itu sendiri ya, karena ada tindakan dari umat Islam yang kebablasan ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya, sehingga Islam menjadi tertuduh umat Islam
mendapat stigma yang tidak baik ataupun stigma yang negatif. Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan esensi dari ajaran Islam itu sendiri terkait toleransi beragama, ataupun saya ingin menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang toleran. Nah, ini bukan hanya ungkapan manis saja tanpa fakta, tanpa dalil, tetapi ini merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka di sini saya ingin menyebutkan tentang ajaran Islam ataupun dalil-dalil dari hukum Islam yang menjelaskan tentang toleransi ini, sikap toleransi ini, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Baik, yang pertama saya ingin membaca satu hadis. Hadis ini cukup menarik. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marad bihi janazatun faqama faqila innahu yahudiyun faqala alaysat nafsan. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kisah pada zaman dahulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau berdiri. Maka ketika itu oleh para sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau berdiri wahai Rasul, padahal jenazah yang lewat itu adalah Yahudi. Rupanya Rasulullah tadi berdiri karena ada jenazah yang lewat, dan ternyata jenazah tersebut adalah jenazah seorang Yahudi. Ketika ditanyakan oleh para sahabat seperti itu, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Beliau menjawab, faqala alaysat nafsan. Ya, memang dia Yahudi, tetapi dia adalah seorang manusia. Maka berbeda agama itu bukan alasan bagi kita untuk tidak menghormati. Karena di sini walaupun kita tidak seagama, maka kita adalah sama-sama manusia, maka harus kita hormati. Itu hadis ya. Kemudian ini ada ayat surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia ini dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Namun di sini manusia diperintahkan untuk saling ta'aruf, saling berbuat baik. Jadi ta'arafu itu berasal dari kata ma'ruf, kebaikan, mengenal dan berbuat baik, begitu. Walaupun berbeda gender, kemudian berbeda suku, berbeda bangsa, dan juga berbeda agama, kita tidak menjadi suatu kendala, tidak menjadi suatu halangan untuk saling mengenal dan menghormati. Sesungguhnya yang paling baik di antara manusia ini adalah yang paling bertakwa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat 28, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada kendala, tidak ada halangan bagi kamu untuk berbuat baik, terhadap
orang-orang non-muslim yang mereka tidak memerangi kita dan juga tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya, mereka tidak memerangi kita karena berbeda agama. Ya. Kemudian juga tidak mengusir kita dari negeri kita. Itu tidak ada alasan. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik dengan mereka. Artinya Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik dengan mereka. Berbuat baik di sini bisa berarti kita ya saling menghormati, kemudian juga bersilaturahmi, kemudian juga menyambung tali kasih ya. Tali kasih itu kita ya membantu mereka, ya melindungi mereka. Jadi itu tidak menjadi suatu kendala walaupun berbeda agama. Justru di sini yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita berbuat baik jika seandainya orang kafir itu mereka memerangi kita atas dasar agama, karena kita berbeda agama dengan mereka memerangi kita. Ya, itu pantas kita tidak berbuat baik dengan mereka. Kemudian juga mereka mengusir kita dari negeri kita, atau mereka menjadi bahagian dari orang-orang yang memerangi kita, ya, dan mengusir kita dari negeri kita. Jadi mereka mendukung pihak lain yang ingin memerangi kita dan mengusir kita dari negeri kita. Itu boleh kita untuk tidak berbuat baik dengan mereka. Bahkan kita dilarang untuk berbuat baik. Jadi selama mereka masih menghormati kita, ya, masih tidak menzalimi kita, jadi tidak ada salahnya kita untuk berbuat baik dengan mereka. Kemudian masalah beragama ini, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi masalah agama ini kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut Islam. Ya. Tugas kita adalah menyampaikan ajaran Islam ini, mudah-mudahan mereka memahami dan menerima Islam ini, kemudian memeluk Islam. Ya. Itu tugas kita. Tidak ada hak kita untuk memaksa mereka untuk masuk Islam. Ini penegasan dari surat La Ikraha Fiddin. Kemudian apa tugas kita? Seperti tadi, fazakir innama anta muzakir. Ini dalam surat Al-Ghasyiyah. Jadi tugas kita adalah memberi peringatan, berdakwah, menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan mereka menerimanya. Kemudian selanjutnya terkait masalah tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Di sini ada ayat berikutnya, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'an may yakhafu ain. Jadi Allah sudah mengetahui apa yang dikatakan oleh orang non-muslim itu, apa yang mereka perbuat sehari-hari. Allah sudah tahu. Dan kita tidak boleh memaksa mereka supaya meninggalkan itu, kemudian menjadi muslim, tidak boleh. Tugas kita adalah fazakir bil Quran mayakhafu ain. Kita senantiasa berdakwah dengan Al-Quran kepada mereka, mudah-mudahan mereka menerima Islam ini, mereka mendapat hidayah daripada Allah SWT, kemudian menjadi orang Islam. Kemudian ada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Kahfi, wa qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dikehendaki, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi orang mukmin, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala maka dia menjadi orang kafir. Maka masalah keimanan ini merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh intervensi orang lain untuk
memeluk Islam, tugas kita hanya bisa menghimbau. Dan di sini sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, ya, maka di sini kita dapat pahami bahwa Islam itu adalah agama yang toleran. Nah, artinya agama yang menerima perbedaan dan juga menghormati perbedaan. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan tindakan yang ekstrim, yang intoleran, yang di luar batas yang sudah diajarkan oleh agama terhadap non-muslim. Nah, kita diperintahkan untuk menghormati mereka, bahkan melindungi mereka sejauh mereka tidak mengganggu kita, mereka masih menghormati kita. Jadi demikian saja ulasan singkat terkait masalah toleransi beragama dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.